Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari kelompok 6 dan tim oposisi dari kelompok 5. Siang ini, kedua tim debat akan berdebat tentang hukum aborsi di luar nikah. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. 1. Pengungkapan gagasan diberikan kepada tim afirmasi terlebih dahulu, kemudian tim oposisi bisa langsung menanggapi. Kedua, peserta diberikan waktu selama 1 menit untuk menyampaikan gagasan. Tidak boleh lebih, namun boleh kurang dari 1 menit. 3. Selama debat berlangsung, peserta tidak diperbolehkan membawa handphone atau alat elektronik lain. 4. Peserta diperkenankan mempersiapkan catatan yang disiapkan masing-masing. Kelima, untuk sesi argumen akan diberi izin oleh moderator. Karena selama sesi debat, peserta harus menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan baku. Peserta juga tidak boleh menggunakan perkataan yang menyinggung lawan. Baik, silakan tim afirmasi untuk memulai. Kenalkan, saya Deandra dari tim afirmasi. Ingin menekankan kami sebagai pihak afirmasi bertujuan untuk menekankan mengenai penerapan aborsi legal. Kami beranggapan bahwa hal tersebut penting untuk adanya legalisasi itu dengan diawasi langsung oleh pemerintah dengan alasan kesehatan. Silahkan tim oposisi untuk menanggapi. Perkenalkan, saya Aliana Suraisa dari tim oposisi 1. Saya tidak setuju karena pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Pada hakikatnya, setiap ciptaan Tuhan memiliki hak untuk hidup dan bertahan hidup. Tim afirmasi silakan menanggapi. Perkenalkan, saya Virus, pembicara afirmasi 2. Saya tidak setuju karena di Indonesia hukum melarang aborsi kecuali untuk 3 alasan. Berdasarkan pasal 472 ayat 3, yaitu pertama, kondisi kedaruratan pada kehamilan yang membahayakan nyawa ibu. Kedua, cacat janin berat. Ketiga, kehamilan akibat perkosaan. Tim oposisi dipersilakan untuk menanggapi. Perkenalkan, nama saya Salma Hira dari tim oposisi pembicara 2. Ada beberapa bahaya dari aborsi, yaitu ada pendarahan, ada infeksi, kerusakan, dan masalah psikologi. Dan ada beberapa resiko aborsi, yaitu cedera pada rahim, kemandulan, kehamilan ektopik pada kehamilan berikutnya, dan kondisi serviks yang tidak optimal. Tim afirmasi dipersilakan untuk menanggapi. Saya Syafa, pembicara 3. Saya menyanggah karena aborsi juga dianjurkan karena beberapa penyakit seperti lahir cacat dan penyakit menular seksual, yaitu HIV dan sifilis. Berkembangnya ilmu pengetahuan, baik teknologi maupun hukum, sampai saat ini para dokter kini harus berhadapan dengan adanya hak otonomi pasien. Dalam hak otonomi ini, pasien berhak menentukan sendiri tindakan apa yang hendak dilakukan dokter terhadap dirinya, maupun berhak menolaknya. Sedangkan jika tidak puas, maka pasien akan berupaya menuntut ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan dokter tersebut. Aborsi legal juga ada dalam undang-undang, yaitu aborsi buatan legal diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Syarat dan ketentuan yang lebih jelasnya tentang pelaksanaan aborsi ini diizinkan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Terima kasih. Tim oposisi dipersilakan untuk menanggapi. Perkenalkan, saya Askia Alkania dari tim oposisi pembicara 3. Menurut pandangan agama tentang kehamilan karena hubungan seksual di luar nikah, seperti yang diungkapkan oleh Saifullah dalam aborsi dan permasalahannya bahwa haram hukumnya atau tidak diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual di luar nikah. Keharaman ini berlaku dalam keadaan apapun, baik sebelum pemberian nyawa maupun setelah pemberian nyawa pada janin. Baik, apakah ada yang akan memberikan argumen kembali? Izin menyampaikan argumen. Pada KUHP, pasal 299, 346, 347, 248, dan 249 juga menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan kejahatan dan dapat dipidana, seperti yang dimaksud pada pasal 75 ayat 2.
orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan akan dikenakan pidana dengan pidana paling lama penjara selama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Baik, apakah ada yang akan memberikan argumen kembali? Baik, saya akan menyanggah karena dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, tindakan legal aborsi provokatus atau buatan legal itu aborsi buatan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dapat dilakukan namun memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk alasan medis dan korban pemerkosaan. Tindakan aborsi yang dilegalkan yaitu perempuan yang hamil dengan kedaruratan medis dan perempuan yang hamil akibat perkosaan. Terima kasih. Kalau tidak, saya akan menutup debat siang ini dengan sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapat adalah aborsi boleh dilakukan dengan beberapa alasan, seperti korban pemerkosaan, perempuan hamil di usia muda, perempuan yang di bawah umur 17 tahun, dan perempuan yang mempunyai penyakit bawaan seperti lemahnya serviks. Terima kasih. Debat siang ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.